melaporkan Deddy Sitorus ke KPK dan Bareskrim Mabes Polri karena diduga telah menerima gratifikasi helikopter yang perkiraan angka diuangkan sekitar 3 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik ya, menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, di video ini ada statement yang mengejutkan teman-teman ya, yaitu arahan dari Mak Ketum ya. Oke teman-teman, saya pakai kacamata nih karena lagi nggak enak matanya tuh ya, jadi bukan gaya-gayaan. Oke, dari arahan Mak Ketum katanya akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto gitu ya, yang pasti Presiden Republik Indonesia saat ini, tapi dia sengaja tidak menyebut gitu ya nama Pak Wapres gitu ya, ataupun Gibran gitu ya. Kurang tahu sih ini maksudnya kayak mana gitu ya, dan apa sih maksud tujuannya melontarkan statement yang tidak berfaedah ya, kalau bahasa bulan puasa Ramadan seperti ini, berfaedah, tidak berguna gitu ya. Karena emang kalau enggak nyenggol mungkin ya enggak nyenyak gitu kayaknya tidurnya teman-teman ya, nggak begitu nyaman gitu ya. Ini bukti kalau memang usia segitu memang lagi lucu-lucunya teman-teman ya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tolak revisi Undang-Undang TNI dan Polri ya. Jangan-jangan yang geruduk rapat anggota DPR di hotel kemarin ya instruksi dari nenek-nenek gitu. Oh, paham kita cara mainnya ya, gimana teman-teman ya. Di depan seolah-olah mendukung, di belakang ya gitu, nusuk teman-teman, nusuk ya. Ini ada tak kalah menarik lagi teman-teman, ada kemarin oknum, kita sebut oknum aja lah ya, yang mengajak Pak Jokowi ngopi, sekarang dilaporin nih ke KPK gitu ya. Nah, kena batunya kan gitu. Kalian pasti penasaran kenapa orang ini dilaporkan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Akhirnya Deddy Sitorus dilaporkan oleh Ketua LSAK, Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi Indonesia, melaporkan Deddy Sitorus ke KPK dan Bareskrim Mabes Polri karena diduga telah menerima gratifikasi helikopter yang perkiraan angka diuangkan sekitar 3 miliar. Nah, ini menjadi sorotan nasional, dan Deddy Sitorus mengklarifikasi bahwa dia menyewa, bukan mendapatkan fasilitas, tapi menyewa pakai uang pribadi dan sudah dilaporkan ke KPU. Tetapi Deddy tidak pernah melaporkan hal itu ke KPK. Jadi LSAK ini menduga bahwa Deddy Sitorus mendapatkan gratifikasi itu untuk masa kampanye beliau, di saat beliau masih menjadi anggota DPR RI dan kampanye di 2024 sehingga terpilih kembali di DPR RI itu. Nah, jadi di sini kami sebagai masyarakat ingin melihat supaya ada terang benderang masalah ini, apakah
unsur gratifikasinya masuk atau hanya menjadi pembunuh karakter Deddy Sitorus, karena kita tahu Deddy Sitorus orang yang sangat vokal dari Partai Merah dan dia menyarankan Polri untuk berada di bawah naungan TNI dan Mendagri, dan dia sangat kritis terhadap kepolisian di negara Republik Indonesia, sehingga ada isu partai coklat yang bermain di pemilu kada 2024, dan dia membandingkan dalam klarifikasinya bahwa Kaisang dan Bobi Nasution juga menggunakan jet pribadi. Apakah itu tidak gratifikasi? Kita lihat di sini siapakah yang benar, apakah lembaga studi dan advokasi anti korupsi yang benar atau klarifikasi dari Deddy Sitorus yang benar. Semoga masalah ini menjadi terang benderang. Kalau memang ditemukan unsur, ya sikat, tetapi kalau tidak ditemukan unsur, kembalikan hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat minta Megawati diperiksa terkait Indosat dan Pulau. Emang boleh? Emang berani gitu? Emang bisa? Emang gak akan ngelawan? Coba aja gitu ya. Kumaha netizen? Terkutuklah partai PDIP. Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDIP. Dengerin, saya Krisyanto yang Oni Rakyat Jelata menyatakan terkutuklah partai PDIP. Mau dibilang ini ujaran kebencian, terserah. Mau saya dipolisikan, mau saya dipersoalkan, mau saya dibawa ke jalur hukum atau jalur akhirat, jalur neraka, silakan. Saya katakan terkutuklah partai PDIP. Terlalu berlebih-lebihan. Cara kalian itu terlalu berlebih-lebihan. Terserah kalian. Tapi ingat baik-baik. Orang yang selama ini kalian pojokin, orang yang selama ini kalian cemarkan nama baiknya, orang yang selama ini kalian fitnah dengan berbagai fitnah-fitnah keji. Dengerin, orang tersebut adalah orang yang betul-betul dicintai oleh rakyat Indonesia. Saudara, sepertinya PDIP ini nggak nyadar atau kagak tahu gitu ya, bahwa manusia itu kan ada batas kesabarannya. Kalau PDIP masih terus elitnya menyudutkan terus Pak Jokowi, ya, emangnya mereka pikir PDIP ini pikir Pak Jokowi nggak bisa melakukan satu move, dan kami semua relawan Pak Jokowi siap mendukung, ya, untuk ya tahu sendirilah, jangan sampai PDIP jadi hilang dari peredaran. Sanggup pasti itu Pak Jokowi, persis seperti yang Hasto bilang. Pak Jokowi tidak berminat untuk merebut PDIP, tapi paling tidak ya itu ada di dalam PDIP. Mungkin sebagian besar masih mengagumi Pak Jokowi. Karena kan kita tahu bahwa 10 tahun ini Pak Jokowi dekat dengan elit-elit PDIP. Hanya yang di bagian-bagian dekat-dekat Ibu Megawati aja, ya. Saya bisa baca itu Deddy Sitorus, Hasto, ya, dua orang ini. Ya banyak lagi lah di sekitaran Megawati itu yang terus menyuarakan narasi negatif kepada Pak Jokowi. Saya bisa katakan batas kesabaran seseorang itu ada batasnya. Ya, hati-hati PDIP. Okay, you know what I mean? Well, baby, put it on. Talk to the dog like that.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan draft revisi Undang-Undang RUU TNI yang beredar di media sosial berbeda dari draft yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Dasko menjelaskan Komisi 1 DPR RI hanya membahas 3 revisi pasal, yakni pasal 3 terkait kebijakan dan strategi pertahanan, pasal 53 terkait batas usia pensiun prajurit TNI, dan pasal 47 terkait pengaturan peran prajurit TNI di kementerian lembaga lain. Dasko juga membantah soal rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta beberapa waktu lalu karena alasan dikebut. Dia mengatakan revisi Undang-Undang tersebut sudah dibahas sejak lama. Selain itu, Komisi 1 DPR RI juga sudah mengundang berbagai pihak untuk menyerap aspirasi terkait RUU TNI. Dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, itu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali, dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda. Di sisi lain, dia mengungkapkan rapat di Hotel Fairmont Jakarta rencananya digelar selama 4 hari. Namun karena adanya kebijakan efisiensi, rapat tersebut dipersingkat menjadi 2 hari. Sudahlah, yang ngeritik TNI itu, yang banyak ngebacot di medsos ini. Sudahlah bros, ya. Kamu orang itu banyak ngebacot. Kamu kena angin takut, kena becek takut, kena hujan takut, banyak ngebacot lagi, ngehujat TNI terus, nyalakan TNI terus. Ya. Jangan kamu hanya melihat di kota besar, lihat di kampung-kampung, di dusun-dusun, di pedalaman. Mana yang banyak ngebacot itu, ada yang nggak turun ke lokasi? Ngebacot aja nyariin TNI. Ya, oke? Terima kasih. RUU TNI, suatu hal atau isu yang jadi perdebatan nasional belakangan ini. Ada yang pro, ada yang kontra, sampai nerobos ruang rapat, ada juga yang nggak paham. Kak, bahas dong yang katanya ada perencanaan RUU TNI itu akan diberlakukan lagi seperti era dulu. Apakah kakak setuju akan UU itu? Ini ya, pahami dulu, satu persatu deh. Yang pertama yang harus kalian tahu bahwa peraturan yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia atau undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia itu sudah ada sebelumnya, dan itu adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di mana sebenarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini sudah punya rencana revisi dari 2019, sudah masuk prolegnas. Jadi kalau ngeributinnya baru sekarang, saya juga nggak paham kenapanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang dipeributkan adalah tentang pasal 47 ayat 1 dan 2 yang ada di RUU TNI yang seakan-akan mengembalikan dui fungsi ABRI. Sebenarnya saya nggak paham, ini karena kepintaran atau malas membaca? Ayo ini, tak tunjukkan. Buat yang malas membaca dan malas mencari tahu, ini ya, ini yang di atas ini saya kutipkan pasal 47 ayat 1 dan 2 daripada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ya, yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan yang di bawah sini ini adalah kutipan daripada pasal 47 ayat 1 dan 2 yang ada di RUU TNI. Baca dengan seksama. Itu kan cuma tuker nomor aja ayatnya, ayat 1 jadi ayat 2, ayat 2 jadi ayat 1. Terus kalian ributinnya baru sekarang, itu kenapa? Memang di RUU TNI ada penambahan kementerian dan lembaga tertentu yang bisa diduduki jabatannya oleh TNI aktif. Cuman kalian juga harus lihat reasoningnya masuk akal enggak itu. Jadi kalau pasal 47 ini yang kalian peributkan kok konyol gitu loh. Enggak dari 2004 aja kalian ribut. Kan pada saat 2004 kalau misalnya aturannya seperti ini balikin dui fungsi ABRI enggak? Saya tak kutip teko Tempo ya. Jadi di sana tuh tertulis kementerian, lembaga yang jabatannya bisa diisi oleh TNI aktif di RUU TNI 1 sampai 9 plus 15 itu sudah nyata di pasal 47 tadi tertulis ya. Jadi 2004 sudah dimasukkan di dalam aturan gitu ya. Nih, penambahannya di 10 sampai 14. Kita lihat ya. 10 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Coba pikir ya, kelautan, wilayah kelautan, kita punya wilayah yang harus dipertahankan, di sanalah fungsi dari TNI Angkatan Laut ya. Kalau kita bicara tentang perikanan, hubungannya apa? Tentang ketahanan pangan. Jadi masuk akal nggak kementeriannya di sana? Ya masuk akal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selama ini kita lihat kalau bencana alam atau bencana apapun, selain tim SAR yang ikut bantu untuk menolong korban, mencari korban, segala macam, siapa? TNI Polri. Jadi masuk akal nggak TNI di sana? Ya masuk akal untuk koordinasi dengan bawah-bawahnya yang di lapangan. Atas masuk akal. Nih, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu diomongin lagi, perlu dijelasin lagi.
Badan Keamanan Laut. Tadi kan sudah hampir mirip sama Kementerian Kelautan. Perlu dijelasin lagi. Kalau Kejaksaan Agung, nih coba baca undang-undang yang ngatur tentang Kejaksaan Agung sendiri. Ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung, yang di pasal 29 tertulis, pada kejaksaan dapat ditugaskan aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau pejabat yang tidak menduduki jabatan jaksa, serta yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di 2021 sudah ada aturannya, TNI boleh untuk menduduki jabatan di Kejaksaan Agung. Dan ini saya kutip dari cuitannya Bang Hasan Nasbi, yang dimana adalah bos PCO-nya kita, ya kan, yang di sana tuh ngasih tuh, Lis, ini kan coba pikir deh ya, dengan akal sehat gitu, ini nih masuk nggak sih ke ranah tugasnya TNI, di mana kita bicara tentang pertahanannya kita? Coba dipikir, diskusikan dengan akal sehat kalau kata dia, Mang, ya. So please, jadilah masyarakat yang pinter. Jangan mudah terprovokasi oleh antek asing. Kalau kalian ributin masalah pasal 47 tadi, nyata dari 2004 itu sudah kita terapkan. Hanya ada penambahan kementerian lembaga yang bisa jabatannya diisi oleh TNI aktif. Apakah itu yang sudah kita jalankan dari 2004 itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu mengembalikan dui fungsi ABRI? Enggak, TNI enggak boleh untuk dapat jabatan yang bersangkut pautan dengan politik praktis. Jadi sebenarnya kalian tuh ngeributin apa gitu loh, gue bingung. Ayolah, mari kita pintar, yuk. Difitnah, saya dijelek-jelekin. Saya niatnya hanya berbuat baik untuk Republik ini. Dari letnan, kami pertaruhkan nyawa untuk Republik ini. Pak Derajat, Pak Arifin, penerbang helikopter. Penerbang helikopter setiap naik itu pertaruhkan nyawa. Cuaca jelek, kabut, angin kencang, pesawat jatuh. Ya kan? Saya bertempur di bawah, mereka harus turun. Langsung ambil anak buah saya yang korban, yang kena tembak, yang mati, yang luka. Peluru saya habis, mereka harus datang turun, ditembakin oleh musuh. Ini semua kita lulusan daerah perang semua. Tidak ada, there is no easy road. Bagi seorang patriot yang ingin berbuat baik, tidak ada jalan yang ringan. Itu pelajaran sejarah. Tapi juga saya ingat pepatah juga ajaran dari orang-orang bijak. Tidak ada manusia yang utuh sebelum ia menjadi bagian dari perjuangan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi kalau Anda tulus, ikhlas, ingin berbuat baik di masyarakat, ingin melakukan perubahan, ingin mengabdi dengan kebaikan, dengan otakmu, dengan perbuatan yang baik, jangan, gak usah takut halangan, gak usah takut dijegal. Ya. Dijegal oleh orang jahat, kehormatan. Ya. Anda harus lihat, banyak tokoh-tokoh yang hebat di dunia ditembak mati. Abraham Lincoln tembak mati, Martin Luther King tembak mati, Gandhi tembak mati, Indira Gandhi tembak mati. Ya, jangan gentar. Walter Monginsidi bela merah putih tembak mati, Ngurah Rai bela merah putih tembak mati. Tidak ada jalan ringan bagi seorang yang ingin berbuat baik. Kalau kalian mau aman, mau tenang, ya nggak usah keluar rumah, ya kan? Arisan saja. Maaf ya, saya ini bicaranya seperti ini. Saya bicara padanya adik-adik ya. Saya bisa bicara yang enak-enak. Saudara-saudara sekalian. Inilah, ya kan? Kalian harus belajar dengan baik. Nanti masa depan kalian pasti indah. Kalau saya kan kejam, saya sampaikan, Anda mau berbuat baik, Anda siap, akan digoyang, tapi apakah Anda gentar? Ya kan? Nggak boleh takut, dan biasa berbuat baik. Ya, percaya kepada yang Maha Kuasa, benar nggak? Tapi kalian pilih, mau jalan yang diridhoi Tuhan atau mau jalan yang nggak benar. Mau ikut-ikutan, mau jadi kaya cepat, nah itu boleh, jualan narkoba. Tapi Anda pengkhianat dan pembunuh paling jahat.
dan kaya raya. Itu jalan iblis. Silakan. Semua agama kan mengajarkan jalan yang benar, ya kan, dan jalan yang tidak benar, ya kan. Jalan yang diridhoi oleh Tuhan atau jalan. Kadang-kadang jalan yang benar ini berat, durinya banyak, berbatu-batu, ya kan. Kita dulu di Taruna itu ada sumpah Taruna, ya kan, doa Taruna, ya kan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk tabah bisa memilih jalan yang benar walaupun penuh cobaan, daripada jalan yang gampang tapi tidak benar. Itu ada doanya, kita selalu diberi doa. Saya kira itu. Nah, itu tadi videonya. Kalian yang selalu menghina Pak Prabowo, kalian sudah melakukan apa kalau dibalik, ya kan? Apa yang sudah kalian lakukan gitu? Yang sudah dilakukan Pak Prabowo udah banyak gitu ya. Tetapi kalian apa? Hanya sekedar nyinyir. Nyinyir gitu ya. Apa yang kalian kasih lihat kepada anak cucu kalian hanya nyinyir, ya kan. Sudah memperjuangkan apa untuk negeri ini, teman-teman ya. Saya tanya balik, jadi betul kalau kata Jenderal Maruli kemarin ya, mental pengecut bisanya bacot gitu ya. ini kayaknya terasa gitu ya, kena ke mereka gitu kata Pak Jenderal ini ya, mental pengecut bisanya bacot gitu kan, ya, di MMP BBB ya kan, mental pengecut bisanya bacot. Ya, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana ya. Boleh berikan pandangan kalian lah sebanyak-banyaknya. Jangan cuma sekedar jadi penonton, ayo menjadi tuntunan juga ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.